Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan di video kali ini kita akan melakukan sebuah komparasi ya, seperti yang sudah gua janjikan sebelumnya. Jadi kali ini kita akan melakukan komparasi atau perbandingan dari dua figur Iron Man Mark 50, di mana yang di sebelah kiri ini adalah dari Fantascraft ya, atau sebelumnya dikenal sebagai Comic Cave ya. Dan kemudian yang di sebelah kanan ini adalah yang barusan kita review, ini adalah dari ZD Toys ya. Jadi di sini sebagai perbandingan pertama, di sini untuk yang ZD Toys gue akan pakaikan aksesorisnya yang misalnya seperti sayapnya dan juga pedangnya ini yang tidak kita dapatkan di versi Fantascraft ya. Namun di sini untuk Fantascraft di sini sebagai pembandingnya, gue akan menyalakan LED-nya ya, seperti yang kalian lihat di sini. Ini sebenarnya LED-nya nyala, jadi yang di dada dan juga di matanya ini menyala ya guys, biar kelihatan yang mana Fantascraft, yang mana yang ZD Toys ya. Jadi ya langsung saja kita coba bandingkan ya. Jadi pertama-tama kita coba lihat detailnya lebih dekat. Oh ya, pertama kita lihat dari skalanya dulu ya guys. Jadi untuk dari segi skala, kalau kalian lihat ini, untuk yang si Fantascraft ini seperti yang sudah gue sebutkan juga di video reviewnya sebelumnya, ini adalah skala 1/12. Namun memang meskipun skala 1/12, ini seingat gue ini lebih gede dikit dari yang versi SHF Iron Man Mark 50. Tapi meskipun lebih gede dikit, ini kalau disandingkan dengan SHF Marvel yang lainnya, ini untuk skalanya masih masuk. Jadi masih cocok banget kalau misalnya kalian mau jejerkan samping-sampingan dengan figur Marvel yang lain. Sedangkan untuk si ZD Toys ini bisa kalian lihat, ini si ZD Toys ini lebih gede lagi dari si Fantascraft ini. Jadi memang ZD Toys itu skalanya adalah 1/10 ya. Jadi lebih gede daripada SHF. Dan oke, di sini sebagai perbandingan aja, ini untuk yang ZD Toys kita bandingkan dengan Ultra X ya. Jadi kalian tahu Ultra X sendiri ini lebih gede daripada SHF Ultraman ya. Dan di sini ZD Toys ini juga lebih gede lagi dari si Ultra X ini. Jadi memang ZD Toys ini kalau di sampingan dengan SHF Marvel yang lain, ini skalanya nggak masuk ya, karena skala si ZD Toys ini jauh lebih besar daripada SHF. Kalau mau yang lebih cocok itu adalah yang Fantascraft. Oke, berikutnya kita coba lihat detailnya lebih dekat. Jadi di sini bisa dilihat untuk detail kepalanya kurang lebih mirip-mirip aja ya, hanya ada perbedaan sedikit aja untuk bagian detailnya. Dan kalau kalian lihat di bagian dekat lehernya sini ya, ini jauh lebih detail si Fantascraft dibanding yang ZD Toys. Nah, bisa kalian lihat detailnya kalau yang ZD Toys ini kayak polos aja yang di bagian gold yang di lehernya itu. Sedangkan kalau yang di Fantascraft ini jauh lebih detail ya, lebih kelihatan kayak ada isi-isi mesinnya gitu di dalam. Lalu kemudian kalau kalian lihat di bagian dadanya ya, kalau yang bagian dadanya ini si ZD Toys ini lebih detail pada bagian dadanya. Tapi di sini dia nggak bisa menyala ya guys, nggak ada LED-nya. Sedangkan kalau yang versi Fantascraft ini kelihatannya kayak lebih polos dibanding si ZD Toys tadi, tapi di sini dadanya itu bisa nyala ya guys, dan juga matanya juga bisa ikut menyala. Lalu kemudian kita turun lagi di bagian bawah dadanya juga, yang bagian goldnya ini, lagi-lagi kalau yang Fantascraft ini ukirannya ini lebih detail gitu ya, lebih dapet. Sedangkan kalau yang di versi ZD Toys ini terlihat lebih polos aja ya. Jadi bisa kalian lihat ini perbandingannya kiri dan kanan Fantascraft dan ZD Toys. Yang Fantascraft detailnya jauh lebih mantap ya guys. Jadi harga memang nggak bohong ya. Jadi si Fantascraft ini kan kemarin gue beli seharga Rp350 Malaysia atau kurang lebih sekitar 1,2 juta rupiah. Sedangkan si ZD Toys ini
seharga Rp150 atau kurang lebih sekitar Rp500.000. Jadi beda harganya ini 2 kali lipat ya, lebih dari 2 kali lipat. Jadi memang ya harga nggak bisa bohong. Dari segi detail, menurut gua jauh lebih detail si Fantascraft daripada si ZT Toys. Tapi di sini seperti yang kalian tahu, si ZT Toys ini menangnya adalah di bagian aksesorisnya. Jadi kalau kita masih mau lanjut kepada bagian detail-detail, ini bisa kalian lihat jauh lebih detail si Fantascraft daripada si ZT Toys. Jadi kalau untuk urusan detail, gua rasa untuk perbandingannya sudah cukup jelas ya. Si Fantascraft ini jauh lebih detail daripada yang si ZT Toys ini. Lalu kemudian dari segi material bahan juga ini berbeda banget ya keduanya ini ya, meskipun memang sama-sama tidak letoy, tapi kalau sudah kalian genggam ya, si Fantascraft ini jauh lebih berat daripada si ZT Toys ini. Jadi seperti yang sudah gua sebutkan di video reviewnya, jadi kalau misalnya kalian belum nonton, nanti bisa coba nonton video reviewnya si Fantascraft ini. Jadi si Fantascraft ini bahannya ini terbuat dari 75% diecast atau 75% besi. Jadi memang bahannya ini solid banget ya. Kayak gini, kalian bisa dengar suaranya beda. Ya, jadi bahannya ini dari besi, jadi dia lebih berat dan kalau dipegang ini kayak dingin-dingin gitu. Ya, beda dengan si ZT Toys. Nah, nih kalau kalian ketuk-ketuk ini bunyinya beda tadi dengan yang ini. Nah, kan beda. Jadi memang si Fantascraft ini kalau menurut gue dari segi bahan jauh lebih bagus ya, karena menggunakan besi. Jadi ya seperti yang kalau kalian tahu si Hot Toys itu juga kan, apalagi Hot Toys Iron Man itu biasanya memang terbuat dari diecast atau besi ya, meskipun memang tidak full, tapi ya kurang lebih mungkin sekitar 75% juga terbuat dari diecast atau besi. Jadi untuk yang bisa menyandang gelar mini Hot Toys, menurut gua masih jauh lebih cocok si Fantascraft ya untuk dijadikan mini Hot Toys daripada si ZT Toys-nya ini. Lalu kemudian apalagi ya guys, kalau dari segi aksesoris ya, ini si Fantascraft kemarin aksesorisnya cukup lumayan banyak ya. Jadi ada dapat blasternya, yang blaster yang model gini, tapi bisa menyala juga ya guys untuk blasternya si Fantascraft. Kalau si ZT Toys blasternya nggak bisa menyala. Lalu kemudian dapat ada senjata juga yang di tangan satunya, terus apalagi ya gue lupa, kurang lebih mirip untuk aksesorisnya, tetapi untuk aksesoris seperti yang kalian sudah nonton juga di video review dari ZT Toys, aksesoris untuk ZT Toys ini jauh lebih banyak lagi daripada si Fantascraft ini ya. Jadi bukan hanya nano blaster yang seperti ini, tetapi dapat part sayap seperti ini ya, yang mana kalau kalian tahu memang si Mark 50 ini ya salah satu bagian yang ikoniknya ya adalah sayapnya ini. Lalu kemudian ada pedangnya ini juga yang gede, terus kemarin juga ada pedangnya yang kecil kalau kalian udah nonton video reviewnya, terus ada senjata katarnya juga, dan ada perisainya juga, bahkan perisainya dapat 2, yang bulat dan juga yang panjang satu, yang gede itu. Jadi memang kalau dari segi aksesoris, ZT Toys ini jauh lebih bagus ya kalau untuk aksesorisnya, karena aksesorisnya jauh lebih banyak padahal harganya lebih murah ketimbang si Fantascraft ini. Namun memang satu aja sih yang menurut gua kurang banget dari si ZT Toys-nya ini, seperti yang udah gua sampaikan juga di video review kemarin, ini di bagian sayapnya ini mudah copot, jadi dia nggak bisa kepasang dengan erat gitu, jadi kayak cuman sekedar nempel gini aja ya, meskipun kita udah gua tekan dorong masuk ke dalam pun juga masih tetap kayak gitu. Jadi agak mudah terlepas untuk bagian sayapnya, tapi untuk selebihnya sih bagus-bagus aja. Jadi iya, untuk harga Rp500.000 sih menurut gua si ZT Toys ini adalah pilihan yang cukup menarik ya kalau misalnya budget kalian cuman segitu. Jadi dari segi detail tetap aja gua nggak bilang jelek ya, tetap bagus.
Hanya saja memang kalau di samping-sampingin sama si Fantascraft ini ya menurut gua jauh lebih bagus detailnya si Fantascraft ini ya. Dan untuk segi artikulasi dan lain-lain bisa kalian coba cek sendiri nanti untuk video reviewnya di channel gua sudah gua buat full reviewnya sebelumnya, baik itu untuk Fantascraft ataupun yang si Seti Toys ya. Jadi ya kurang lebih gua rasa segini aja dulu untuk video komparasi perbandingan antara Fantascraft Iron Man Mark 50 dan juga Seti Toys Iron Man Mark 50. Like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman-teman kalian biar mereka juga ikut keracun. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian pendatang baru jangan lupa subscribe ke channel ini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video yang berikutnya. Dan ya, gua rasa sekian aja dulu untuk video kali ini dan kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Ciao!